Baik, selamat malam kepada Bu Sofi. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi dari bab 9 mengenai indirect and mutual holdings. Sebelum memulai penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Vina Dwi Kurniati dengan NPM 181. Yang kedua ada Rainah Kunrozika dengan NPM 187. Yang ketiga ada Asrul Zulmi NPM 342. Dan yang terakhir ada Mahmud Raihan Nur NPM 344. Struktur afiliasi, kepemilikan langsung dihasilkan dari investasi langsung dalam saham berhak suatu dari satu atau lebih investasi. Kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau untuk secara signifikan memengaruhi keputusan investasi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investasi yang dimiliki secara langsung. Berikut tabel yang di sebelah sudah tertera, disitulah cara-cara struktur afiliasi dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur afiliasi yang menghubungkan indikator. Nah, di dalam gambar itu menjelaskan Pet Corporation memiliki 70% saham di Shell Corporation dan 60% saham di Thai Corporation. Nah, Shell Corporation juga itu memiliki 20% saham di Thai Corporation, dan hubungan ini itu menciptakan struktur afiliasi yang tidak langsung, yaitu yang mengaruhi konsolidasi laporan keuangan. Baik, di sini ada metode ekuitas dalam menggabungkan afiliasi. Nah, laba dari anak perusahaan itu dialokasikan kepada induk berdasarkan persentase pemilikan, yang dimana harus dilakukan penyesuaian laba yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Lalu selanjutnya ada perhitungan konsolidasi. Nah, di sini tuh disusun kertas kerja konsolidasi yang memperlihatkan penyesuaian dan eliminasi transaksi antar perusahaan. Penyesuaian penting termasuk yang pertama ada eliminasi pendapatan dan dividen antar perusahaan. Yang kedua ada penghapusan keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan antar afiliasi. Dan yang terakhir, nomor 3 ada pengakuan goodwill dan kepentingan non pengendali. Nah, di sini itu ada kepemilikan bersama. Terjadi ketika anak perusahaan memiliki saham di induk, contohnya yaitu yang di awal ada Sun memiliki 10% saham PEM. Nah, di sini tuh digunakan dua metode untuk mengakui saham induk yang dimiliki anak. Yang pertama yaitu pendekatan saham treasury, yaitu saham dianggap tidak mempengaruhi pendapatan anak. Lalu yang kedua ada pendapatan konvensional. Nah, saham pada induk dicetak dengan metode ekuitas, yaitu yang mengurangi modal induk. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai pendekatan saham treasury. Asumsikan bahwa PAM Corporation mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 540.000 saat modal saham Sun sebesar 400.000 dan laba ditahannya sebesar 200.000. Selain itu, Sun membeli 10% saham di PAM pada tanggal 5 Januari 2016 seharga 140.000 saat modal saham PAM sebesar 1 juta dan laba ditahannya sebesar 400.000. Neraca saldo untuk PAM dan Sun pada tanggal 31 Desember 2016 sebelum salah satu dari perusahaan mencatat pendapatan investasinya adalah seperti yang tertera di gambar. Nah, dari soal yang sebelumnya saya bacakan tadi, untuk konsolidasi pada tahun akuisisinya, yaitu jika kita menggunakan pendekatan saham treasury, Sun Corporation tidak memiliki pendapatan investasi untuk tahun 2016. Dan bagian PAM dari pendapatan Sun yaitu sebesar 60.000, yaitu 160.000 dari penjualan dikurangi dengan 100.000 adalah sebesar 54.000. Nah, kemudian di sini untuk separate earnings disebutkan pada PAM sebesar 120.000 dan di Sun sebesar 80.000. Untuk dividennya sebesar 60.000 pada PAM dan juga Sun sebesar 40.000. Nah, untuk entry dalam kertas kerjanya yaitu income from Sun sebesar 71.400. 71.400 ini didapatkan dari 77.400 dikurangi dengan 6.000 lah. 77.400 ini didapatkan dari 90% dari pendapatan Sun. Kemudian untuk dividen income sebesar 6.000. Kemudian yang dikredit ada dividen sebesar 36.000. 36.000 ini didapatkan dari 90% dari dividen Sun sebesar 40.000. Jadi 40.000 dikalikan dengan 90% maka hasilnya yaitu 36.000. Kemudian untuk investment in Sun sebesar 41.400 didapatkan dari 77.400 dikurangi dengan 36.000.
Kemudian selanjutnya di sini ada pendekatan konvensional. Pada pendekatan konvensional ini dianggap akuisisi Sun atas saham PAM berdasarkan prosedur konvensional sebagai pelepasan konstruksif atas 10% saham modal PAM. Neraca konsolidasi dari PAM dan anak perusahaan pada saat akuisisi menunjukkan modal saham dan saldo laba yang berlaku untuk 90% ekuitas PAM Corporation yang berada di luar entitas konsolidasi sebagai berikut. Kemudian untuk alokasi mutual income yaitu sebesar di PAM sebesar 100.000 ditambahkan dengan 0,9 dikali dengan 60.000. Maka hasilnya yaitu 169.231. Kemudian untuk Sun sebesar 60.000 ditambahkan dengan 169,231 kemudian dikalikan dengan 0,1 atau 10%. Maka hasilnya yaitu 76,923. Kemudian untuk accounting for mutual income under the equity methods, PAM Corporation mencatat pendapatan investasinya untuk tahun 2016 dengan basis ekuitas sebagai berikut. Untuk investment insanya sebesar 52.308 yang dikredit ada investment from Sun sebesar 52.308. Oke, yang selanjutnya yaitu ada saham IDRI yang dimiliki bersama. Nah, saham induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi tidak beredar dan tidak diperlihatkan sebagai saham beredar baik. Dalam laporan induk berdasarkan metode ekuitas maupun dalam laporan keuangan konsolidasi. Dua pendekatan yang diterima secara umum untuk menghilangkan dampak saham induk yang dimiliki bersama, pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional tortor. Selanjutnya yaitu akuntansi sebelum hubungan kepemilikan bersama. Nah, asumsikan saja bahwa aset bersih yang tercatat dari investasi yang dijelaskan sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi dan bahwa kelebihannya adalah niat baik. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi untuk anak perusahaan yang dimiliki bersama-sama. Setelah tahun 2018, afiliasi memperoleh pendapatan dari operasi dan dividen sebagai berikut. Ini dalam ribuan. Nah, di sini yang pertama ada pendapatan dari operasi terpisah. Untuk kolom sahabatnya dapat nominal 112.000, mengatur 51.000, untuk tonnya 40.000 dan totalnya menjadi 203.000. Nah, dividen yang diumumkan untuk sahabat 50, untuk mengatur 30, ton 20 dan total 100. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.